empati terhadap orang lain dengan baik. Yang ketiga ada narcisisme yang menggambarkan seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, membutuhkan kekaguman yang berlebihan dan cenderung sombong. Meskipun narcisisme tampaknya tidak berhubungan dengan efektivitas kerja, tapi umumnya itu berpikir bahwa mereka itu selalu memenuhi syarat untuk di posisi kerja mereka. Mereka juga sering mengabaikan informasi yang bertentangan dengan persepsi diri positif mereka. Tapi ada sisi positifnya, yaitu biasanya kaum narsisme lebih karismatik dibandingkan yang lain, yang bisa saja dipilih untuk memiliki posisi kepemimpinan. Selanjutnya ada 5.4, yaitu ada personality attributes self-organization behavior. Yang pertama ada self-evaluation atau pandangan individu terhadap kemampuan diri. Jadi individu dengan pandangan positif biasanya itu lebih puas dengan pekerjaan, terus juga efektif dalam mencapai tujuan dan memiliki hubungan yang baik. Namun kalau misalnya self-evaluation yang terlalu tinggi itu bisa dipandang negatif oleh rekan kerja. Jadi self-evaluation juga mempengaruhi adaptasi budaya dan efektivitas kerja, terutama dalam lingkungan internasional. Selanjutnya ada self-monitoring sama proactive personality. Tapi yang pertama mari bahas dulu self-monitoring, yaitu pemantauan diri atau kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilaku dengan situasi eksternal. Individu dengan pemantauan diri tinggi cenderung beradaptasi dengan baik, memiliki perilaku yang berbeda di berbagai situasi dan sering menunjukkan perbedaan antara diri pribadi dan juga publik. Sementara itu, individu dengan pemantauan diri rendah cenderung lebih konsisten dengan karakter aslinya. Karyawan dengan pemantauan diri tinggi biasanya memiliki kinerja yang lebih baik, sering menjadi pemimpin dan juga lebih mudah mendapatkan promosi, meskipun mereka mungkin dianggap kurang otentik atau egois. Selanjutnya ada proactive personality, yaitu dapat definisikan sebagai orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif dan juga mengambil tindakan. Selanjutnya 5.5 yaitu personality integration. Yang pertama ada situation strength, yaitu mengacu pada sejauh mana norma, syarat, standar dan ketentuan berlaku pada suatu situasi. Contohnya seperti pada saat rapat pimpinan perusahaan, kita nggak mungkin melakukan hal yang nggak pantas seperti berteriak dan juga tertawa terbahak. Namun sebaliknya, jika kita dalam situasi seperti bersama teman sebaya, kita pasti lebih mengekspresikan kepribadian kita. Ya, stop dulu. Oke, topik kita dalam pagi hari ini membahas mengenai personality. Kalau kita bicara personality, pasti setiap manusia memiliki kepribadian. Kepribadian inilah yang menyebabkan manusia sebagai makhluk individu atau memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan manusia yang lain. Karena manusia memiliki kepribadian, berarti manusia memiliki cara yang berbeda. Bagaimana cara dia berkomunikasi, bergaul, berteman, lalu bagaimana dia menunjukkan emosi dan lain sebagainya. Nah, itu semua tentu dipengaruhi terhadap personality atau kepribadian. Selain itu juga personality juga mempengaruhi bagaimana individu untuk bertindak, bersikap, berperilaku dari suatu kejadian atau respon dari yang dialami. Nah, inilah personality. Tentu dalam bicara mengenai personality atau kepribadian akan mempengaruhi terhadap bagaimana reaksi yang ditimbulkan. Nah, dengan adanya personality kita bisa tahu orangnya baik, ramah, supel, lalu orangnya suka bercanda, humoris. Nah, kita bisa tahu orang tersebut dari mana? Dari nilai kepribadian. Salah satunya adalah ditunjukkan dengan karakteristik sifat yang dimiliki. Nah, kepribadian manusia ini dibentuk dari pertama yang dinamakan heredity. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya disebut faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini mempengaruhi terhadap kepribadian. Ini sudah diteliti, yaitu dari nilai kromosom yang dimiliki manusia. Kromosom yang dimiliki manusia itu disebut sebagai sel DNA yang diwariskan oleh kedua orang tua kita, di mana kedua orang tua kita akan mewarisi sifat pembawaan karakteristik dasar yang dimiliki. Nah, oleh sebab itu, heredity akan mempengaruhi seperti apa? Seperti bisa mempengaruhi bentuk fisik, tinggi badan, struktur daripada tubuh atau body,
lalu juga mempengaruhi terhadap misalnya raut wajah dan lain sebagainya. Lalu juga mempengaruhi terhadap nilai sifat pembawaan dasar yang dimiliki oleh anak yang diwariskan dari kedua orang tua melalui sel kromosom yang dibentuk dari DNA. Nah, selanjutnya dipengaruhi dari environment. Environment ini apa? Dari faktor lingkungan. Dimulai dari mana? Lingkungan di dalam lingkungan terkecil, dalam keluarga. Di mana lingkungan keluarga oleh bapak ibu kalian semua yang ada di sini pasti akan mempengaruhi terhadap pola asuh, pola didik, dan orang tua kita, bapak ibu kita pasti akan memberikan pendidikan awal terlebih dahulu yang sifatnya informal untuk diberikan kepada anaknya. Misalnya contoh ketika ada tamu, nah dikasih hadiah, nah ketika anak tersebut menerima hadiah sebelah kiri, pasti kan orang tua bilang, jangan kiri dulu, nggak sopan, harus kanan-kanan. Nah ketika anaknya ngambil tangan kanan, ada yang lupa, orang tua pasti mengingatkan, jangan lupa bilang apa, terima kasih om, atau terima kasih tante, coba ucapin. Nah habis ucapin jangan lupa, saling dulu, salingan. Nah itu merupakan suatu lingkungan yang dipengaruhi, bahwa lingkungan pola didik, pola asuh akan mempengaruhi terhadap kepribadian yang dibentuk. Nah oleh sebab itu di dalam suatu keluarga misalnya, apabila keluarga tersebut misalnya broken home, lalu bapak ibunya mengalami cerai, lalu kurangnya perhatian terhadap anak, di mana anak lebih banyak didisiplin, lalu kecenderungan kasih sayang yang diberikan orang tua itu sangat sedikit atau minim, di mana kasih sayang itu tidak bentuk dalam sentuhan emosional, tapi lebih banyak diberikan misalnya uang. Nah, kecenderungan akan mempengaruhi terhadap nilai karakteristik kepribadian. Seperti apa? Anaknya bisa self-service, yaitu tingkat egoisme yang tinggi, misalnya contoh. Nah, selain itu apa? Bisa dipengaruhi dari lingkungan sosial. Nah, kenapa di dalam keluarga misalnya contoh, nah seorang anak misalnya dipanggil oleh sekolah atau universitas, Pak, Bu, anak bapak atau ibu sudah 1 semester tidak pernah masuk sekolah. Masa sih? Nggak mungkin. Anak saya itu rajin, dia tekun, saya didik dengan baik. Tapi kenapa dalam kenyataannya dia bolos? Nah, dalam sekolah sering bolos, tugas nggak dikerjakan dan lain sebagainya. Akhirnya dia molor terhadap masa studi. Padahal orang tuanya bilang, enggak kok nggak seperti itu. Di rumah baik. Karena kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial. Nah, tempat di mana kita bergaul, berteman, lalu melakukan ikatan persahabatan itu sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi nilai sifat dan karakteristik atau kepribadian yang kita miliki. Oleh sebab itu, peribahasa kan mengatakan bahwa pergaulan kita menentukan akan keberadaan kita. Artinya apa? Kalau kita bergaul dengan lingkungan yang salah, pasti sedikit banyak atau kita akan masuk ke dalam nilai yang salah. Baik akan dipengaruhi terhadap karakter, sifat, kelakuan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, lingkungan akan memberikan pengaruh. Nah, kalau kita bicara mengenai kepribadian, nah ternyata kepribadian ini bisa dikelompokkan. Ada berbagai macam bentuk dan jenis pengelompokan nilai kepribadian. Salah satu pengelompokan nilai kepribadian berdasarkan pendekatan Big Five Personality. Ada yang tahu Big Five Personality? Itu mengelompokkan 5 nilai kepribadian secara garis besar. Pertama adalah extraversion. Nah, extraversion itu apa? Sama seperti extrovert. Nah, dinamakan extrovert. Kepribadian ini apa? Riang orangnya, ramah, suka bergaul, humble, mendominasi dalam pembicaraan, sifatnya perfeksionis. Nah, ini orangnya extroversion atau extrovert. Nah, lalu selanjutnya yang kedua introversion atau introvert. Orangnya apa? Shame, pemalu.
Nah, dalam pergaulan, persahabatan, pertemanan, dia sulit untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu. Harus ada orang lain yang mendorong, yang menstimulasi. Nah, lalu dalam di tengah-tengah keramaian, nah dia lebih sulit untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu. Harus ada orang lain yang memulai. Nah, inilah introversion. Ada dalam bahasa Inggris conscientiousness, atau dalam bahasa Indonesia kehati-hatian. Ada yang tahu bentuk jenis kepribadian conscientiousness? Orangnya bisa diandalkan, haus akan prestasi, memiliki ambisi yang tinggi, berorientasi kepada pencapaian. Nah, ini conscientiousness. Dapat diandalkan, bertanggung jawab. Nah, ini conscientiousness. Ada openness to experience. Ada yang tahu openness to experience? Nah, jenis kepribadian ini berdasarkan Big Five personality, orangnya terbuka, mau menerima berbagai kritikan dan masukan. Sifatnya spontan. Spontan bukan seperti uhui ya, bukan. Spontan ini maksudnya mudah untuk beradaptasi dengan kondisi, berbagai kondisi, situasi dan lingkungan. Orangnya spontan, adaptif boleh dikatakan. Nah, selain itu dia memiliki ide dan gagasan. Orangnya out of the box. Artinya dia nggak suka sesuatu hal yang bersifat rutinitas. Nah, hal yang bersifat kebiasaan, terstruktur. Nah, terkadang orang yang openness to experience itu dia suka sesuatu hal yang sifatnya lompatan. Lompatan itu terkadang idenya, gagasannya muncul begitu saja. Nah, ini dia. Lalu ada emotional stability. Ada yang tahu emotional stability? Yaitu apa nih emotional stability? Kecenderungan nilai sifat kepribadian berdasarkan Big Five personality. Orangnya mudah atau dapat mengontrol nilai emosi dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, ini emotional stability. Orangnya tenang. Nah, lalu bisa berpikir dengan jernih. Lalu orangnya kalau stability emosional itu percaya diri, tidak mudah panik, tidak mudah gugup. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, selain itu dari Big Five personality, kita bisa mengetahui nilai kepribadian seseorang berdasarkan Myers-Briggs Indicator atau sering juga disebut sebagai MBTI. Nah, Myers-Briggs Indicator ini salah satu alat yang digunakan dalam psikologi untuk menilai kepribadian seseorang yang dikaitkan dengan pekerjaan. Contohnya extraversion. Nah, kalau orang sifatnya extraversion, bagaimana? Atau extrovert, ramah, supel, humble, perfeksionis, suka dalam pembicaraan atau dia lebih dominan dalam pembicaraan. Di tengah-tengah keramaian dia ingin menjadi pusat perhatian. Nah, itu orang extroversion. Nah, kira-kira kalau orang extroversion ini cocoknya kepribadiannya apa? Nah, cocoknya maksudnya nilai pekerjaan yang dikaitkan dengan kepribadian apa? Nah, jadi sales cocok, public relation cocok, customer service, cocok. Jangan disuruh staff accounting, stres dia. Jangan disuruh sebagai audit pajak, stres orang extraversion disuruh jadi audit pajak dan seharian komputer aja. Pasti dia marah-marah, lihat nih. Oleh sebab itu, dia kalau extraversion pekerjaannya harus berkaitan dengan orang, seperti misalnya sales, public relation, customer service.
humas, nah itu cocok extraversion. Nah kalau introvert kebalikannya, orangnya pendiam, pemalu. Orangnya kalau bergaul bukan berarti tidak bisa bergaul, dia bisa bergaul berteman, tapi mesti ada orang lain terlebih dahulu atau harus ada orang lain yang memulai, yang menstimulus, yang mendorong. Misalnya ada orang yang nyamperin siapa namanya, orang tersebut harus membuka pembicaraan supaya nyaman. Nah pada saat itu orang introversion atau introvert bisa berteman. Biasanya orang introvert itu lebih pemalu, tertutup, tapi orangnya teliti, tekun. Nah, memiliki kehati-hatian yang tinggi. Nah, cocoknya apa tuh kalau dalam pekerjaan? Kalau introversion, nggak mungkin disuruh kerja sebagai sales, stres dia. Disuruh public relation, humas, stres. Nah, cocoknya apa? Dia sebagai accounting, staf keuangan, staf pajak, nah atau audit. Nah, ini cocok nih. Lalu apalagi input data bagian administrasi. Nah, orang introvert cocok dalam pekerjaan.